Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahul. Saya dari kelas KM 4510 dengan NIM 15022210399. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, yang berjudul Persepsi dalam Film Posesif. Yang anggota kelompoknya Al Gibran Bila Ramadan, Fadila Naswa, Hernandisa, saya sendiri Muhammad Rahul, terakhir Stefani Permata Budiwan. Selanjutnya, latar belakang. Persepsi merupakan salah satu aspek kognitif manusia yang sangat penting, yang memungkinkannya untuk mengetahui dan memahami dunia sekelilingnya. Selain itu, persepsi memotivasi seseorang untuk bersikap dan bertindak dalam sebagian besar aktivitas hidupnya. Latar belakang nilai yang mendasari kami memilih judul persepsi dalam film posesif, dikarenakan dalam film posesif terlihat beberapa adegan yang menggambarkan persepsi. Karena saat konsep persepsi adalah kesan, gambaran, atau tanggapan yang dimiliki seseorang setelah orang tersebut menyerap untuk mengetahui beberapa hal objek melalui panca indera. Selanjutnya, yaitu syarat terjadinya persepsi. Menurut skenario, syarat terjadi persepsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya objek yang dipersepsikan. Yang kedua, adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Yang ketiga, persiapan dalam mengadakan persepsi. Yang keempat, saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk menekan respon. Faktor-faktor persepsi ada 3 ya. Yang pertama, objek yang dipersepsi. Objek menemukan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Yang kedua, alat indera syaraf dan susunan saraf. Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima. Reseptor ke pusat susunan saraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Yang ketiga, yaitu perhatian. Untuk menyadari dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam proses persepsi. Ada 4. Yang pertama, seleksi. Seleksi berupa faktor yang menyebabkan kita memperhatikan beberapa pesan dan mengabaikan yang lain seperti intensitas, repetisi, dan perubahan. Kedua, organisasi. Beberapa skema mengelompokkan orang lain adalah fisik, peran, interaksi, dan psikologis. Yang ketiga adalah interpretasi. Beberapa faktor penyebab kita menafsirkan perilaku seseorang dalam satu atau lain cara, seperti kepuasan personal, harapan, pengalaman pribadi, kepribadian, dan asumsi tentang perilaku manusia. Yang terakhir adalah negosiasi. Negosiasi adalah proses di mana komunikator mempengaruhi persepsi satu sama lain. Selanjutnya, pengaruh persepsi ada 5. Yang pertama, akses informasi. Kita hanya bisa memahami mengenai suatu hal yang kita tahu, padahal tidak ada orang tahu segalanya, bahkan tentang orang terdekat dalam hidup kita. Sehingga ketika informasi belum tersedia, persepsi terhadap sesuatu hal berubah. Yang kedua, pengaruh fisiologikal. Indra, melihat, mendengar, mengecap, menyentuh, mencium, usia, kesehatan, dan kelelahan. Siklus biologis, kelaparan, dan tantang neurobehavioral. Yang tiga, pengaruh psikologis, suasana hati, keadaan emosional, dan konsep diri, cara berpikir, dan merasakan tentang diri sendiri. Yang keempat adalah pengaruh sosial, peran seks, gender, peran pekerjaan, peran relasional. Yang terakhir adalah pengaruh budaya. Budaya mempengaruhi seleksi, organisasi, interpretasi, dan negosiasi, dan itu memberikan pengaruh yang kuat pada cara kita menegosiasi orang lain. Nah, selanjutnya persepsi yang terlihat di adegan film posesif. Yang pertama yaitu yang termaksud ke dalam persepsi yang dilakukan oleh ayah Lala, di mana ia menggunakan indranya untuk mengumpulkan informasi mengenai Yudis dari fisik, tingkah lakunya, hingga ia sampai pada kesimpulan bahwa ia tidak menyukai Yudis sebagai pacar anaknya Lala. Hal ini sendiri berarti 4 proses persepsi yang melalui tahap seleksi, organisasi, interpretasi, hingga tahap negosiasi. Selanjutnya adegan kedua. Setelah berpacaran dengan Lala, Yudis seringkali mengantarkan Lala pulang ke rumah. Namun suatu kali Yudis melihat Rino, sahabat Lala, mengantar Lala pulang di mana mereka tampak tertawa bersama. Di situ Yudis mulai menginterpretasikan bahwa akan ada kemungkinan Rino dan Lala memiliki hubungan lebih dari sahabat. Sejak itu Yudis menjadi sangat cemburu dan posesif. Ia bahkan marah saat mengetahui Lala makan bersama teman-temannya karena ada Rino di sana. Hal ini sendiri termasuk dalam pengaruh persepsi psikologi, di mana persepsi tersebut membuat suasana hati serta keadaan emosional Yudis menjadi buruk. Nah, selanjutnya adegan ketiga, ketika Lala hangout dengan teman-temannya, Yudis merasa Lala tidak ada kabar lagi.
dengan siapa. Yudis pun menghubungi Rino untuk menanyakan apakah Lala dengannya. Ketika Lala sadar sudah banyak panggilan telepon masuk dari Yudis, di sini pertengkaran terjadi. Yudis merasa Lala terlalu dekat dengan Yudis sehingga dia pergi ke kafe di mana Lala dan teman-temannya hangout bersama. Di sini terlihat pengaruh persepsi yang pertama, yaitu akses informasi. Yudis hanya memahami informasi yang diketahui, yang dimana Lala pergi hangout dengan teman-temannya dan Rino ada di sana, dan mengakibatkan keterbatasan informasi dan emosi pun memuncak. Selanjutnya adegan keempat. Selanjutnya ketika Lala berusaha memberikan surprise ke Yudis dengan datang ke rumah secara diam-diam untuk membahas hubungan mereka setelah masa SMA. Yudis memperlihatkan wajah yang panik ketika anaknya bertemu dengan Lala karena Yudis tidak pernah menceritakan Lala ke mamanya, dan Yudis tahu namanya tidak suka anaknya berpacaran karena mamanya ingin Yudis fokus masuk ITB. Ada dua pengaruh persepsi yang masuk dalam scene ini. Pertama adalah pengaruh psikologis dan yang kedua adalah pengaruh budaya. Pengaruh psikologis ini menimbulkan suasana hati Yudis yang menjadi khawatir serta takut. Pengaruh budayanya terlihat dari penyebab budaya keluarga yang menuntut Yudis untuk masuk ITB karena kebanyakan keluarganya adalah lulusan ITB semua. Nah, adegan terakhir yaitu adegan Lala mendapatkan Universitas Indonesia yang bertentangan sama Yudis yang ingin kuliah di Bandung, dan Yudis pun membujuk Lala untuk pergi ke Bandung. Namun akhirnya Lala tetap di Jakarta. Yudis pun tidak terima dengan keputusan Lala dan menetap di Jakarta, yang akhirnya membuat Yudis kesal dan mencekik Lala. Setelah itu, Lala menjadi takut terhadap Yudis dan menolak menemuinya. Hal ini termasuk interpretasi yang disebabkan oleh pengalaman pribadi. Hal ini juga berpengaruh persepsi psikologis yang mempengaruhi keadaan emosional dari Lala. Nah, terakhir penutupan. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran sebagai berbagai aspek dan gejala di sekitarnya, dan disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses untuk menerjemahkan segala informasi yang didapat dari lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, dan perasaan. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila saya ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi. Udah stop, yang otak.